darain. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mithalul fani wal baqi ay yakuna laka inda amirin aw mu'azzamin hajatun. Wa mithalul fani, dan bermula umpamanya fani, wal baqi, dan baqi, yang rusak dan yang kekal, yaitu ayyakuna, bahwasanya ada laka, yaitu tetap bagimu, inda amirin, di sisi seorang raja, seorang penguasa, seorang pemerintah, au mu'azzamin, atau di sisi orang yang diagungkan, apa hajatun, hajat, kebutuhan. Wadalikal amiru, dan bermula demikian itu amir, awil mu'azzamu, atau orang yang diagungkan, yaitu yusalli, salat ini amir, awil mu'azzam, al jum'ata, akan Jumat, au ghairaha, atau selain daripada Jumat, fis shofil awwali, di dalam shop yang pertama, au fi makanin ma'rufin bihi, atau di tempat ma'rufin, yang diketahui, apa bihi, dengan ini tempat. Fatajtahidu, maka kamu bersungguh-sungguh, fis sholati, di dalam sholat, ila janibihi, di sampingnya ini amir atau au muazzam, litahsula, agar kamu menghasilkan, muradaka, akan keinginanmu, anhu, daripada amir atau muazzam, la lituaddiyal fardhata, tidak karena mendirikan atau mengerjakan, melaksanakan al-fardhata, yang fardu, fi dzalikal makani, di dalam tempat tersebut, ala tilkas sifati, atas demikian itu sifat. Kemudian yang selanjutnya dicontohkan di sini, kita masih membahas tentang daripada daqaiqir riya, daripada lembut-lembutnya, halus-halusnya, kecil-kecilnya riya. Kemudian dicontohkan apa sih yang disebut dengan fani, dan apa contoh baqi. Dicontohkan yang fani adalah, dan baqi adalah, seperti ada kamu mempunyai hajat kepada seorang pemimpin, kepada orang yang diagungkan, hajat kepada orang kaya. Kita punya hajat kepada presiden, punya hajat kepada seorang pemimpin, punya hajat kepada orang yang diagungkan, kepada orang kaya. Kebetulan ini orang kaya, ini presiden, ini pemimpin, sholat Jumatnya atau selain daripada sholat Jumat, fi shofil awwali, di shop yang pertama, atau dia sholatnya fi makanin ma'rufin bihi, atau di tempat yang sudah biasa. Biasanya di sini nih, amir, muazzam, orang kaya, pemerintah, presiden, ya. Biasa di sini sholatnya nih. Kebetulan kita punya hajat, punya kebutuhan sama orang kaya, barangkali pengen minjem duit, begitu ya, gitu. Barangkali mau ada apa, masalah hukum, supaya beres hukumnya. Barangkali ada kebutuhan, bukan hanya sekedar duit, barangkali pengen minta kerja segala macamnya, begitu. Akhirnya dia tahu ini orang kaya, ini si penguasa, sholatnya di shop yang pertama, dia sholatnya di tempat yang biasa dia kerjain. Maka fatajtahidu fi sholati ila janibihi, maka ini orang dikarenakan punya maksud dan tujuan sama ini amir, sama ini penguasa, sama ini orang yang kaya, sama orang yang diagungkan, dia sholat di sampingnya, fatajtahidu. Ya, sholatnya sungguh-sungguh, Allahu Akbar. Gitu. Biar kenapa dia sholat sungguh-sungguh di sampingnya amir, di samping orang kaya, litahsula muradaka,
agar nanti kelihatan sama amir tuh, wih ini orang rajin amat ibadahnya, ini orang sholatnya sungguh-sungguh amat, ini orang sholatnya hebat amat nih ya, gitu, kelihatan, gitu. Tiap waktu ada lagi di samping, dilihat lagi habis sholat, masya Allah rajin bener ya, gitu. Nggak taunya dia sholat di samping si amir itu, dia punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuan pani. Sholatnya baki, ya, tujuannya pani namanya. Hajatnya pani. Dia gabungin tuh, ya, antara pani dengan baki dia apa ya? Dia gabungin, dia sholat, dia ibadah, ya, bener-bener ibadahnya ternyata dia sholat ibadah sungguh-sungguh di dalam sholatnya, dia ada tujuannya agar hajatnya apa? Dipenuhi oleh amir, oleh orang yang diagungkan, hajatnya dipenuhi oleh orang kaya, begitu ya. Nah ini namanya riya, begitu ya. Namanya apa? Riya. Nah, ini riya kayak begini ya. Wa minal ma'lumi, dan daripada yang diketahui, annal ba'isa ala dzalikal amali, atas demi annal ba'isa sesungguhnya alasan ala dzalikal amali, atas demikian itu amal, huwa yaitu bermula al-ba'is, yaitu dzakal qasdul awwalu, demikian itu maksud yang pertama, ya. La qasdu itqani umuri sholati, bukan tujuan meyakinkan urusan-urusan sholat. Jadi tujuannya kenapa ya? Tujuan yang pertama ya apa? Tujuan pani. Tujuan ada hajat kepada amir, kepada orang yang diagungkan. Bukan karena tujuan meyakinkan daripada sholatnya. Nah ini masuk dalam kategori riya, begitu ya. Nah riya tuh. Waqad ajma'u, dan sungguh telah sepakat ini ulama tasawuf ala atas anna tauhidal qaddi, ala atas sesungguhnya mengesahkan tujuan, menunggalkan tujuan, yaitu wajibun, hukumnya wajib menurut ulama tasawuf. Liyaj'alu, agar menjadikan ini ulama tasawuf lahum kepada mubtadiin hamman wahidan, satu tujuan. Hamman itu tujuan, wahidan yang satu, muta'alliqan yang berkaitan biwahidin dengan satu. La yushammu, yang tidak dicium, min tauhidil haqqi ta'ala, dari mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, apa raihatun, bau. Jadi ulama tasawuf, apa kata mereka ulama tasawuf, hukumnya menunggalkan, mengesahkan tujuan itu wajib hukumnya. Berarti bagi ulama tasawuf, ketika ada orang niatnya ada dua, satu karena Allah, satu karena dunia, satu karena Allah, satu karena yang lain, maka kata ulama tasawuf haram, dosa ini orang, gitu ya. Padahal ya banyak kita temukan bagaimana hadis-hadis yang membicarakan tentang ibadah sunnah, itu pasti dibicarakan apa ini? Fadilahnya, gitu ya. Ayo katanya, kalau yang pengen umroh tiap hari, yang pengen haji tiap hari, kan gitu. Ya, habis sholat subuh jangan ngomong, ibadah, zikir, baca Quran sampai terbit matahari. Ayo yang pengen dicukupin oleh Allah Subhanahu wa taala,
pada hari itu Allah cukupin kebutuhan-kebutuhannya. Ayo sholat duha 4 rakaat. Gitu ya. Gitu. Ayo yang pengen ya Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, angkat martabatnya dan segala macamnya, anu dikerjain. Contoh ini ya. Tuh. Akhirnya ini orang dia ibadah sunnah. Ya, gitu. Maka yang dikejar itu apa? Karena Allahnya dan juga karena pengen dapat pahalanya. Pengen dapat pahala haji umrohnya, pengen dapat dicukupin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Nah, itu namanya kelasnya kelas umum. Begitu ya. Kelasnya apa? Kelas umum. Oleh karena itu orang yang sudah naik kelas, udah kelasnya di atas, begitu ya, jangan menghina kepada kelas yang di bawah. Kalau ada orang ibadah masih rajin amat ente nih, habis sholat subuh nggak bangun-bangun setelah terbit matahari, apa jawabannya? Saya pengen dapat pahala haji umroh. Rajin amat duanya, saya pengen Allah cukupin, semoga sama Allah dicukupin satu hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala kebutuhan saya. Ya. Ente rajin amat ya ibadahnya, saya ingin oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya, martabatnya. Ente rajin amat baca sholawat, jawabannya apa? Karena semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupi 30 hajat saya di alam dunia. Gitu ya. Nah, ini namanya kelas umum. Jangan disalahin oleh kelas-kelas yang udah tinggi. Memang udah segitu kemampuannya. Gitu ya, jangan disalahin. Gitu. Nah, bagi orang yang berjalan di dalam sulukut thariqah, mengesahkan tujuan itu wajib. Lillahi ta'ala. Wajib. Nggak ada yang lain-lain udah. Gitu ya. Nah begitu nanti kata ulama tasawuf, begitu orang niatnya lillahi ta'ala, liyaj'alu lahum hamman wahidan muta'allaqan biwahidin la yushammu min tauhidil haqqi ta'ala raihatun. Maka ketika dia niatnya ditauhidkan, niatnya diesakan karena Allah, maka muta'alliqan biwahidin, maka secara tidak langsung yang lain ngikut nyantol. Begitu Cid ya. Nah kalau model bagi orang yang baru belajar, orang awam yang baru belajar, kalau pengen bisa hilang ini mesti istiqomah. Gitu ya, istiqomah. Contoh lah di duha dah. Asalnya duha pengen Allah cukupin hari itu. Saya pengen Allah cukupin lah. Duha aja. Tapi niatnya memang karena Allah, tapi ada karena lain. Pengen dicukupin. Baca waqiah niatnya karena Allah, dia baca waqiah, ibadah baca Quran. Tapi di sisi lain dia semoga oleh Allah Subhanahu wa taala saya dicukupin, dimudahkan, diberikan kekayaan. Itu kelas umum, biarin, jangan disalahin. Mau hilang kayak begitu hilang. Kalau mau hilang istiqomah. Istiqomah, baca waqiahnya istiqomah, duhanya istiqomah, habis sholat subuhnya istiqomah terus, maka nanti akan timbul tauhidul qasdi. Timbul mengesahkan tujuan. Lama-lama hilang tuh. Tadi duha dia ingin dicukupin, dikarenakan istiqomah jadinya timbulnya timbulnya sebuah kewajiban bagi dia. Gitu ya. Kalau nggak duha rugi amat. Udah mulai tuh. Masya Allah, kalau nggak sholat duha rugi amat. Ya, gitu. Kalau nggak sholat duha kayaknya ada yang hilang. Kalau nggak sholat duha kayaknya ada yang lapar, begitu ya. Kalau nggak baca waqiah habis subuh, nggak baca waqiah habis asar, kalau nggak baca waqiah malam hari, kayaknya ada yang hilang, apaan begitu ya. Udah nggak inget lagi dia dengan niat-niat yang lain. Sehingga dia begitu baca Quran, waqiah,
begitu dia ibadah, begitu dia duha, itu tauhidul haq. Ya, tauhidul qasdi, mengesahkan tujuannya lillahi ta'ala. Allahu akbar duha. Baca Waqiah udah gak ingat apa-apaan lagi udah. Yang awalnya pengen dicukupin, udah lupa. Karena apa? Karena istiqomah. Ya. Nanti kata ulama tasawuf, liyaj'alu lahum hamman wahidan muta'alliqan biwahidin. Nanti niatnya yang esa, niatnya yang tunggal di dalam ibadah karena Allah, maka muta'alliqan biwahidin, maka secara tidak langsung akan menghadirkan kepada yang lainnya. Gitu ya. Udah lupa dia. Akhirnya begitu Allahu Akbar, karena Allah udah gak ingat, maka Allah cukupin satu hari itu bagi dia. Padahal dia sholatnya udah gak ada niat apa? Minta dicukupin, tapi niatnya karena Allah. Tapi muta'alliqan biwahidin, timbul dengan sendirinya. Gitu ya. Baca Waqiah istiqomah udah lupa, udah ketagihan baca Waqiah. Ya, kalau enggak dibaca lapar dia, ada yang salah, ada yang kurang. Karena Allah dia baca Waqiah, maka muta'alliqan biwahidin, timbul apa? Ya, apa hikmah padilahnya akan ngikutin dia. Gitu. Kan kalau orang awam nggak bisa, orang tadi orang baru belajar, kalau enggak apa? Kalau enggak diiming-imingin dengan fadilah susah. Orang awam susah. Gitu. Ya. Ada orang usahanya rada sulit. Kenapa? Susah nih, Ustaz. Kiai, susah saya. Duha yang rajin. Emang begitu? Iya, kalau duha gampang usahanya. Tuh, udah niatnya. Niat duha karena Allah, tapi di sisi lain dia niat duha biar usahanya gampang. Orang awam tuh begitu, nggak bisa dia. Kalau nggak apa, diiming-iming dengan fadilah. Makanya Rasulullah ketika membahas ibadah-ibadah yang sunnah, Rasulullah selalu mengutarakan, menyebutkan fadilah, keutamaan daripada ibadah-ibadah sunnah tersebut. Karena Rasulullah memahami bahwa makomnya orang-orang umum, makomnya orang-orang awam, makomnya orang-orang yang baru belajar, dia akan tertarik beribadah. Motivasinya pasti ada motivasi yang lain. Biarin nggak apa-apa. Ya, gitu. Rasulullah aja begitu. Ibadah sunnah disebutin padilahnya, ya. Biarin. Gitu. Rasulullah juga begitu. Rasulullah, ayo sholat duha 4 rakaat. Allah cukupin. Tuh Rasul begitu. Ya, tahu-tahu kita ya, Rasul bukan, apa bukan. Waduh, wes, nggak boleh tuh. Ya gitu. Orang baru belajar dicarain ya. Biarin istiqamah nanti. Ya, istiqamah itu merubah semua. Ya. Wa minha, dan daripada daqaiqur riya, daripada lembut-lembutnya, halus-halusnya riya, al-ibadatu biqasdi taqarrubi min hadratillahi ta'ala. Waduh, Masya Allah, subhanallah. Ya. Kita banyak salahnya, Cid. Ya, ibadah kita banyak apa? Banyak salahnya kita ibadah, Masya Allah. Wa minha, daripada daqaiqur riya, daripada lembut-lembutnya, halus-halusnya riya, al-ibadatu, bermula ibadah biqasdi taqarrub, dengan tujuan mendekatkan diri min hadratillahi ta'ala, dari hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangin coba ya. Ulama tasawuf bilang wa min daqaiqir riya, daripada paling lembut-lembutnya riya salah satunya adalah apa? Kita beribadah ya dengan niat taqarrub. Wih, rajin amat sholatnya. Ya, niat taqarrub saya mah mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata kata ulama tasawuf, niat mendekatkan diri dalam ibadah kepada Allah itu adalah min daqaiqir riya. Salah lagi. Aduh, banyak kepentungnya kita ya. Banyak apa ya? Banyak kepentung, banyak dipukulin ya. Tuh ngaji itu kita banyak dipukulin kita, banyak yang salah gitu. Gitu ya. Jadi ibadah dengan niat mendekatkan diri dengan tujuan
Dia ibadah niatnya apa? Tujuannya adalah agar saya mendekatkan diri kepada Allah. Itu daqaiqur riya. Ya. Fa inna dzalika, kenapa beribadah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah termasuk daripada daqaiqur riya? Fa inna dzalika, maka sesungguhnya demikian itu al-ibadah biqadri taqarrub min hadratillahi ta'ala, yaitu kal amali bi ujratin, seperti amal minta upah. Kayak orang kerja minta apa? Minta upah. Gitu. Ya Allah, saya ibadahnya rajin. Ibadah rajin. Ya Allah, saya ibadah. Allahu Akbar. Saya tapi minta upah ya Allah ya. Upahnya dekatkanlah saya kepada Engkau ya Allah. Ya, kenapa orang beribadah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah termasuk daqaiqur riya? Karena seperti beramal minta upah. Qalu, berkata ulama tasawuf, wa hadhil illatu, bermula inilah ini alasan, yaitu akhfal ilari, paling samar-samarnya alasan-alasan. Jadi kata ulama tasawuf, ini al-ibadah biqasdi taqarrub min hadratillahi ta'ala, disebut dalam kategori min daqaiqir riya, paling lembut-lembutnya riya. Kenapa? Karena akhfal ilal, paling samar-samarnya alasan. Seakan-akan alasannya benar. Benar tuh alasannya tuh. Ibadah mendekatkan diri kepada Allah, benar tuh alasannya. Gitu. Akhfal ilal, samar. Seakan-akan alasannya benar. Warubbama, dan terkadang taraqqa sahibuha, naik siapa sahibuha, orang yang mempunyai ibadah, ila qaribin, sampai mendekati min hadratillahi ta'ala, dari hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuqalu lahu, maka dikatakan lahu bagi sahibul ibadah, irji', kembali kamu, balik kamu, pulang kamu, lasta min ahliha, lasta, engkau bukan, yaitu min ahliha, daripada ahli ibadah. Innama ahluha, pastinya bermula ahli ibadah, yaitu may ya'budullaha, orang ya'budu yang menyembah orang tersebut, Allah, kepada Allah Ta'ala, imtisalan li amrihi, karena melaksanakan li amrihi, kepada perintah Allah, wa wafaan, dan melaksanakan, memenuhi biwajibi haqqihi ta'ala, dengan kewajiban hak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti ketika orang yang beribadah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, ya, dia berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah, kemudian apa? Allah subhanahu wa ta'ala berkata, irji', balik, lasta min ahliha, engkau bukan ahli ibadah, bukan, ya, ngakunya ahli ibadah, tapi niatnya agar mendekatkan diri kepada Allah. Ente bukan ahli ibadah, irji', balik, lasta min ahliha. Siapakah ahlul ibadah? Ahli ibadah itu may ya'budullaha imtisalan li amrihi wa wafa'an bidawi wajib haqqi ta'ala. Seorang yang disebut dengan ahlul ibadah, dia itu beribadah kepada Allah karena melaksanakan perintah Allah, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya ibadah melaksanakan perintah Allah, wa wafa'an biwajibi haqqihi ta'ala, dan memenuhi kewajiban yang menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sholat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, yang 5 waktu, kewajiban bagi manusia, kewajiban bagi hamba Allah,
tetapi sebaliknya hak bagi Allah. Maka disebut dengan hukukullah. Gitu ya. Allah perintahin sholat. Sholat ente, wahai manusia, wahai muslimin muslimat, mukminin mukminat, sholatlah kamu sekalian 5 waktu, aqimus sholat. Allah perintahkan imtisalan li amrihi. Itu ya. Wajib gak bagi kita? Wajib. Ya. Kalau ada wajib, kalau ada kewajiban berarti ada hak, begitu ya? Kan begitu? Kewajiban suami berarti hak istri, kan begitu ya? Kewajiban istri berarti hak suami. Kewajiban yang Allah berikan kepada hamba-hambanya hak bagi Allah. Disebutlah sholat itu hukukullah. Jadi kalau kita nggak sholat berarti kita urusannya dosa-dosanya hukukullah namanya. Gitu ya. Tuh. Jadi kita kenapa orang sholat imtisalan li amrihi, karena melaksanakan perintah Allah. Kenapa ente sholat wa wafaan biwajibi haqqi ta'ala, memenuhi kewajiban hak Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Tuh. Innalillahi wa inna raji'un. Kenapa? Karena kita masya Allah banyak salah. Alhamdulillah, begitu ya. Ternyata kita itu masih bodoh, begitu ya. Kalau ibarat orang Betawi kalau orang Betawi bilang kita masih bego kita. Ya, kita masih bego. Kenapa begonya? Ternyata ya Allah, ya. Masya Allah, kita ibadah dulu banyak niatnya mendekatkan diri kepada Allah, takarrub kepada Allah. Ternyata ibadah bini yang biqasdi takarrub min daqaiqir riya. Mana ibadah yang benar? Ibadah yang benar itu bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi ibadah yang benar yang tidak dimasuki oleh riya adalah ibadah karena melaksanakan perintah Allah dan memenuhi kewajiban hak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah yang benar, yang murni, yang tidak dimasuki oleh riya. Begitu ya. Tuh. Wa minha, dan daripada daqaiqur riya, paling halus-halusnya, paling lembut-lembutnya riya, id'aul maqamati qabla bulughiha, mengaku-ngaku ya, masuk di dalam makom-makom qabla bulughiha, sebelum sampainya kepada maqamat, au ba'da bulughiha, atau setelah sampai kepada maqamat. Ya. Termasuk daripada daqaiqur riya, mengaku-ngaku udah masuk di dalam makom-makom. Apakah dia belum nyampe atau setelah sampai dia ngaku-ngaku ke orang? Alhamdulillah jamaah sekalian, saya udah masuk dalam makom taubah. Alhamdulillah jamaah sekalian, saya sekarang udah masuk dalam maqam syukri. Alhamdulillah jamaah, saya sekarang lagi menjalankan maqamul khauf. Oh gitu ya. Kok orang ngomong diomongin ke orang-orang. Alhamdulillah nih. Ya. Gitu. Semoga saya masuk dalam golongan orang-orang soleh. Alhamdulillah tahajudnya gak pernah ketinggalan tiap malam. Udah hampir 2 tahun saya, oh gitu ya, misal contoh ya, id'aul maqama, gitu, ngaku-ngaku, nah, itu ya, tuh, ini min daqaiqir riya, udah pendem aja sendiri, udah pendem sendiri, gitu ya, makanya saya sering bilang hati-hati itu ya, ya, ente lagi ibadah. Ya, ente lagi ibadah gitu diapain? Upload status gitu ya, gitu, hati-hati. Iya, takut masuk dalam min daqaiqir riya. Iya.
ibadah. Kecuali kalau bisnis mah nggak jadi masalah status ya. Satu bisnis lah itu lain halnya. Ini mah urusan ibadah. Hati-hati. Ya gitu ya. Gitu. Walam yu'zan. Mana itu? Walam yu'zan lahum, dan tidak diizinkan lahum bagi mereka mubtadiin, orang-orang yang berjalan di dalam tasawuf, ya, apa fi izhariha, di dalam menampakkan maqamat, ya. Orang-orang yang berjalan di dalam maqamul ibadah, maqamus suluk, sama gurunya dia nggak diizinkan menjohirkan makom-makomnya kepada orang lain, nggak boleh orang, ya. Sama gurunya dilarang dia, nggak boleh ya, awas ngomong, hati-hati. Sama orang jangan ngomong, jangan ngaku-ngaku udah masuk makom anu, alhamdulillah saya ibadah, kata gurunya, walam yu'dan lahum, ya, walam yu'dan lahum fi izhariha, nggak boleh, gurunya nggak bolehin itu, ya. Gitu. Summa anna dzalika, kemudian sesungguhnya demikian itu, dzalikal mudda'i, sesungguhnya demikian itu orang yang mengaku, yaitu yu'aqabu, disiksa, dihukum, ini mudda'i bihirmani ma id'ain, ma idda'ahu, dengan diharamkan, dengan dilarang, ma sesuatu idda'ahu, yang mengaku-ngaku ini mudda'i, hu akan sesuatu tersebut, fala yanaluhu, maka tidak akan mendapatkan si mudda'i hu akan ini ma ba'da dzalika abadan, setelah demikian itu iddi'aul maqamat, abadan, selama-lamanya, kama juriba, sebagaimana sesuatu juriba yang telah dicoba. Itu bagaimana maksudnya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini kalimat summa anna dzalikal mudda'i yu'aqabu bihirmani ma idda'ahu. Kalau ada orang ngaku, ngomong ke orang-orang, alhamdulillah saya sekarang sedang berjalan di dalam maqamut taubah, alhamdulillah jamaah sarang saya sedang masuk dalam maqamut syukri, alhamdulillah udah beres maqamur roja, misal begitu ya, gitu. Jamaah sekalian, ya alhamdulillah saya sedang berusaha jadi orang yang bertakwa, ibadahnya terus, nggak pernah ketinggalan, tahajudnya alhamdulillah udah 10 tahun tahajud terus. Terus diomongin iddi'aul maqamat, mengaku-ngaku tempatnya, padahal dia belum tentu nyampe, atau dia udah nyampe. Maka orang yang mengaku-ngaku dia sudah sampai pada makom-makom di dalam sulukut thariqah, ya, maka kata ahlu thariqah, mursyid tariqah, yu'aqabu bihirmani ma iddi'ahu falayanaluhu, maka orang tersebut disiksa, dihukum, orang tersebut tidak akan nyampe ke dalam makomnya, nggak nyampe dia, ya, gitu, nggak bakal nyampe. Ya, orang yang mengaku-ngaku masuk ke dalam makom, atau dia sudah nyampe ke dalam makom tapi dia omong-omongin, fala yanaluhu ba'da dzalika abadan, maka dia akan nggak nyampe selama-lamanya ke tempat tersebut, ya, gitu, nggak nyampe udah bihirman, diharamkan, ditolak, sehingga dia akan nggak bakal nyampe masuk ke dalam makom tersebut, begitu ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, gitu ya, tuh ya, gitu, udah umpetin aja udah, ya apa itu diumpetin, ya, pendem sendiri, ya, makan sendiri, rasain sendiri, pendem udah, gitu ya, pendem, gitu ya, gitu, pendem udah, biar aja kita yang ngerasain, kita yang ngerasa enaknya, kita yang ngerasa nikmatnya, kita yang ngerasa masya Allah, ya, segala macamnya udah biarin, pendem. Jangan kita omongin kepada orang lain, begitu ya, gitu.
sama juriba, dan ini udah dicoba. Ternyata begitu dicoba, ini orang nggak nyampe ke dalam makomnya karena hirman, dilarang dan diharamkan dia nyampe ke dalam makomnya. Wa minha mahabbatu itla'in nasi 'alal ibadah wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati 'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisuha, dan bermula nomor yang ketiga daripada wajib puasa Ramadan bi ahadi umuri khamsatin. Wajib puasa Ramadan dengan sebab satu daripada 5 perkara. Ya, jadi kalau udah ada satu, udah wajib dia Ramadan. Apa itu yang ketiga? Bitubutihi fi haqqi man lam yarahu bi'adlin syahadatin. Ya, dengan tetapnya hilal, ay ru'yatil hilali, melihat hilal, fi haqqi, di dalam hak, malam yarahu, orang yang tidak melihat ini orang, hu akan hilal, bi'adli syahadatin, dengan adil-adilnya persaksian. Gitu ya. Jadi yang nomor kedua kemarin, orang wajib puasa Ramadan kalau ini orang ngelihat hilal. Bihaqqi man ra'ahu. Ada orang ngelihat hilal, maka wajib dia puasa bagi dia. Wa in kana fasikon, walaupun ini orang fasik. Apa fasik? Jarang sholat misalnya ya. Tapi wah, saya ngeliat hilal tuh. Maka dia wajib sendiri puasa. Bihaqqi man ra'ahu. Sekarang bagaimana? Di dalam haknya orang yang tidak melihat hilal. Gitu ya, model-model kayak kita, nggak ngeru'yat, di rumah aja ya. Kita di rumah, maka kita puasa Ramadannya bisubutihi, dengan tetapnya melihat hilal. Ditetapkan, benar hilal kelihatan, isbat. Gitu ya, bisubut, isbat. Dengan isbat, ditetapkan, diketok palu. Brek. Gitu ya. Hilal sudah terlihat. Sekian derajat, ketok palu, drek, namanya subut, ditetapkan. Isbat kalau kita bilang, gitu ya. Nah, karena kita nggak ngelihat, kenapa kita puasa? Bisubutihi, udah ditetapkan, kelihatan. Ya, itu. Kita nggak lihat, cuman ada syaratnya, bi'adlin syahadatin. Muti ada orang yang menyaksikan, orangnya adil. Oh, kelihatan tuh di cakung. Siapa yang lihat? Si Ahmad. Ahmad, adil orangnya, adil kan? Oh, adil. Adil orangnya, jujur, baik orangnya, ahli ibadah. Yeah. Adil dia benar. Benar, adil udah. Tapi nggak cukup adil. Wajib disumpah oleh hakim. Jadi nggak cukup adil aja, wajib disumpah oleh hakim. Ya, nah itu begitu ya. Nah, aywahidin, tegetnya satu orang, wa in kana ra'i hadidal basari, walaupun ada siapa yang melihat, yaitu hadidal basari, tajam penglihatannya. Naqalahu Suwaifiyu an Shibramulisi, menukil siapa Imam Suwaifi dari Shibramulisi, wala budda, dan tidak boleh tidak, min hukmil hakimi bihi, daripada menghukumnya hakim bihi kepada adlin syahadah. Fala yakfi, maka tidak cukup apa mujarradu syahadatil adli, murni persaksian yang adil. Tuh ya. Jadi nggak cukup tuh yang ngelihat di cakung Ahmad adil, tapi nggak disumpah sama hakim, nggak bisa. Nggak bisa, disumpah dulu. Min hukmil hakimi bihi. Hakimnya datang. Ahmad sini. Ya hakim.
Gitu ya, ambil Quran. Ayo, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi, billahi, tallahi, demi Allah, begitu disumpah. Quran di kepalanya. Bapak Hakim, saya melihat hilal dengan ketinggian sekian derajat. No, itu